Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Ustazah bakal nge-share tentang jawaban latihan soal kita kemarin. Nah, harapannya setelah ini kalian bisa mengoreksi jawaban kalian dan pasti kalian bisa memprediksi kira-kira nilai kalian berapa. Dan kalau misal setelah kalian mengoreksi, sudah kalian benarkan semua jawaban kalian, kalau masih ada yang bingung dan belum mengerti, silakan tanya Ustazah. Ustazah dengan senang hati menjawab sampai kalian benar-benar ngerti. Nah, untuk soal pertama, soalnya adalah urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Katanya dari yang terbesar ya. Terbesar. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan di garis bilangan tengah-tengah 0 ya. Semakin ke kanan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke kiri kan jadi dia negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya gitu. Semakin ke kanan angka semakin besar, nilainya semakin besar. Sedangkan kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Gitu. Jadi ke kanan semakin besar nilainya, kalau ke kiri semakin kecil nilainya. Nah, dari soal ini coba teman-teman lihat. Ada negatif, ada positif, terus negatif lalu positif semuanya. Kira-kira yang paling besar yang mana nih? Yang kanan ya, berarti positif. Yang besar berarti positif. Yang paling besar berapa? 217 dulu. Setelah itu yang terkecil selanjutnya ada 123. Setelah itu apa? 71. Lalu 47. Lalu 19. Nah, setelah ini banyak sekali anak-anak yang belum mengerti. Jadi kalian kebanyakan nulis negatif 415 dulu, baru negatif 28. Padahal coba kita lihat yang di sini. Kalau anak-anak lihat semakin ke kiri memang nilainya besar. Misal 217. Angkanya besar. Memang angkanya besar, tapi kan dia bernilai negatif, bukan positif. Jadi, setelah 19 yang paling dekat dengan 0 apa? Ya negatif 28. Lalu yang paling jauh angkanya dari 0 negatif 415. Sama kan kayak gini. Ini angkanya negatif 1. Ini sebenarnya angkanya besar tapi kan nilainya negatif. Gitu. Jadi itu yang nomor 2A hasilnya yang benar seperti ini. Ini yang benar. Lalu yang soal 2B. Sama ya perintahnya, urutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau misal anak-anak lihat dari penjelasan tadi yang nomor 2A, ke kanan dia semakin besar nilainya, sedangkan kalau ke kiri nilainya semakin kecil gitu. Berarti yang besar pasti positif. Kalau misal ke kiri dia negatif gitu. Jadi yang paling besar nih yang mana? Paling besar itu 128. Setelah itu apa? 113. Setelah itu ya 96. Setelah 96 ada 85. Nah, sisanya tinggal negatif semua nih. Negatif semua. Ini negatif, ini negatif, ini juga negatif. Yang paling dekat dengan 0? Yang paling dekat dengan 0 angka berapa? Negatif 23. Selanjutnya
angka berapa? Negatif 125. Ini yang tadi. Dan yang paling jauh, negatif yang paling jauh ada negatif 150. Nah, ini ya, ingat teman-teman, kalau misal semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi jawaban untuk nomor 2B ini dia. Soal selanjutnya ada soal nomor 4. Yang perintahnya adalah tentukan nilai K sehingga kalimat berikut bernilai benar. Jadi tentukan nilai K. K ini bernilai positif. Ya, K-nya positif. Lalu di sini di soal nomor 4A K-nya udah positif nih di sebelah kiri. Berarti ya tetap dia harus di sebelah kiri juga karena dia udah positif. Kan yang ditanyakan sebenarnya K, nilai K itu. Jadi K-nya jangan diubah-ubah. Silahkan anak-anak pindahin nilai yang lainnya sehingga mendapat jawabannya, sedangkan K-nya tetap positif. Itu gimana caranya? Jadi K tetap di sini, lalu yang harus kalian pindahin yang mana? Ya 72-nya dong gitu. Nah, ini negatif. Ketika ada angka negatif 72, kalau misal nyebrang ke seberangnya sama dengan, dia jadi positif. Ini negatif. Terus kalau kalian nyebrang, dia bakal jadi positif. Sama juga kalau misal ada angka di sini positif, kalau nyebrang pasti dia berubah jadi negatif gitu. Jadi ini kita turunin dulu. K tetap nih, terus 0 tetap nih, 0. Nah, ini pindah dari negatif jadi positif. 0 tambah 72 berapa? Tetap 72 kan? Jadi K sama dengan 72. Soal selanjutnya ada nomor 4B. Nah, 4B ini negatif 9 dikurang negatif 10 sama dengan K. Yang ditanya tadi nilai K-nya gitu. Sedangkan K di sini udah positif nih. K-nya udah positif di sini. Ya udah, jadi tinggal turunin K-nya. Gitu. Nah, di sifat pengurangan ada yang Ustazah bilang kemarin negatif. Negatif yang ini kalau ketemu tanda kurang jadi tambah. Jadi negatif 9 ditambah 10. Iya kan? Gitu. Negatif 9 ditambah 10 kan sebenarnya udah bisa kalian hitung, coba berapa. Ini sama aja dengan 10 dikurang 9. Karena ini positif, jadi sebenarnya tanda positif itu kalau misal di awal ya boleh kalian hapus, boleh kalian tulis plus 10, ini kan 10 sebenarnya. Ya 10 dikurang 9 berapa? 1 kan? 1. Sedangkan ini K-nya udah positif. Sama dengan K, sama dengan K. 1 sama dengan K atau K sama dengan 1. Sama nggak ini sama ini? Sama, berarti K-nya berapa? K-nya 1. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 7. Dan ini soal nomor 7A. Jadi, ketika ada soal operasi bilangan campuran, ini kan campuran ya. Kenapa campuran? Karena ada bagi, terus ada tambah. Jadi dia nggak setara. Harusnya kalau bagi itu setara dengan kali, kalau tambah setara dengan kurang gitu. Sedangkan ini dicampur. Jadi ini namanya operasi hitung campuran gitu. Terus kalau kayak gini kita mau yang mana dulu ya ngerjain? Kalau ada operasi bilangan campuran dan ada bilangan yang di dalam kurung nih, yang ini, berarti kalian harus menyelesaikan yang ini dulu gitu. Jadi 16-nya tetap kalian tulis aja dulu. 16 dibagi. Nah, negatif 4 ditambah 12 berapa? Kemarin banyak banget yang nulisnya
16, banyak banget 16. Salah, karena negatif 4. Kalian punya hutang 4. Terus kalian bayar 12.000. 12, kalian bayar 12. Kalian punya utang 4, terus kalian bayar 12. Sisanya ada berapa? Coba ada berapa? 8, ya enggak? Iya, 8. Atau kalau kalian bingung, ini juga bisa dibalik. Karena kan yang positifnya lebih besar dari negatif. Dibalik aja 12 dikurang 4. Nah, ini kalian lebih mudah dan lebih paham mungkin ya. 12 dikurang 4 berapa? 8. Jadi 16 bagi 8? 2. Ya hasilnya 2. Lalu nomor 7B, soal ustazah kan sebenarnya 7D, tapi banyak di antara kalian yang mengerjakan soal 7B. Jadi nggak apa-apa ustazah bahas aja ya sekarang. Nah, untuk soal 7B, ada operasi hitung campuran lagi. Ada kurang, ada kali, ada tambah. Tapi nggak ada tanda kurung kayak tadi gitu. Kalau tadi kan sudah ada tanda kurungnya, jadi kita tahu tuh yang mana yang dikerjain duluan. Kalau ini tuh nggak ada, polos aja, nggak ada buka kurung, nggak ada tutup kurung. Jadi kita ngerjain yang mana ya? Jadi kita mengerjakan yang perkalian dulu, gitu. Kalau misal kalian nemu soal terus pembagian, ya pembagian. Intinya kalau ketemu soal campuran kayak gini, yang harus dikerjakan duluan adalah pembagian atau perkalian ketika nggak ada yang di dalam kurung. Kayak gini nih kan, polos aja. Jadi pertama yang dikerjakan tuh yang ini dulu gitu. Jadi 14-nya tetap, kurangnya tetap. 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 15 ditambah 7. Ya udah, ini kan kalian tinggal menghitung ya. 14 dikurang 15. Kalian punya uang 14.000, terus utang kalian 15. Berapa jadi? Kalian punya uang 14, utang kalian 15. Berarti kalian masih punya utang kan? Masih ngutang kalian 1. Berarti itu negatif 1 ditambah 7. Kalian punya utang 1, terus kalian bayar 7. Terus uang kalian ada berapa? Tinggal 6 ya gitu. Atau kalau kalian bingung, balik aja, karena ini yang positifnya lebih besar. 7 dikurang 1 sama dengan 6 gitu ya. Karena ini tadi sifat tambah dan kurang. Coba kalian tonton lagi videonya, sifatnya apa? Bisa dibalik-balik. Kalau tambah ataupun kurang tuh bisa dibalik-balik. Itu. Lanjut ke soal nomor 7D. 32 ditambah 18 dibagi negatif 6 dikali negatif 2. Ustazah, ini ada dalam kurungnya. Beda. Ini itu tanda buka kurung dan tutup kurung ini menandakan kalau dia ini negatif gitu. Jadi biar nggak kecampur sama yang kanan sama kiri, akhirnya mereka kasih kayak gini gitu. Kalau nggak dijadiin kayak gini, pasti kalian bingung kan, dibagi kurang 6. Nah, beda, kurang dan negatif itu beda gitu. Nah, kalau misal ketemu ini kan campuran, terus nggak ada yang di dalam kurung, nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang atau yang kayak gini, nggak ada ya. Jadi ini tuh polos aja tadi kan. Nah, ntar ustazah tulis ulang, nanti kalian bingung. Nah, ini ya soalnya. Terus kerjaan yang mana? Sama kayak tadi, yang mana? Jadi yang dikerjain yang pembagian atau perkalian dulu. Jadi kalian nyelesain dulu yang ini pertama kali. Gimana tuh? 32 ditambah 18 dibagi negatif 6. Berapa? Sifat dari pembagian ketika ada positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif gitu. Berapa 18 dibagi negatif 6?
negatif 3 dikali negatif 2 gitu. Jadi satu-satu pelan-pelan aja. Jadi kalian kerjain dulu yang ini, kalian tulis lagi. Habis ini yang mana Ustazah? Ya perkalian. Yang ini dulu yang kalian kerjain. Jadi berapa? 32 ditambah negatif 3 dikali negatif 2. Sifat dari perkalian lagi. Ketika negatif dikali negatif, hasilnya positif. 3 dikali 2 6 gitu. Jadi 32 tambah 6 berapa? 38. Ya, hasilnya 38. Ya, itu tadi ya jawaban dari latihan soal kita kemarin. Kalau misal kalian masih belum mengerti atau Ustazah aku pengen ngerjain nomor 3, nomor 5 tapi aku bingung, tanya ke Ustazah gitu ya. Ustazah senang banget kalau misal kalian bingung dan bertanya. Jangan bingung diem aja. Kan kemarin Ustazah bilang kalau misal malu bertanya sesat di jalan. Jadi harus bertanya kalau bingung, jangan sampai diem-diem aja. Itu aja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.